Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Hari ini aku seperti dosen karena aku mau bikin hashtag belajar bersama Bia. Kali ini aku mau ngebahas semua serumnya Azarin. Ini menurut aku jadi menarik banget karena istilahnya nggak cuma aku sharing ke kalian juga, tapi aku tuh bener-bener belajar banget satu persatu kandungannya, dan aku juga udah nyobain juga cukup lama, dan udah ada beberapa yang aku masukin ke monthly favorite. So ya langsung aja, di sini aku sudah menyiapkan kepean. Ini aku kayak ada contekannya dan udah aku coret-coret lagi. Berasa kuliah sungguh, tapi nggak apa-apa. Buat kalian apa yang nggak? Let's go. Langsung aja kita mulai. Jadi di sini itu adalah Superhero Serum Azarin X Marvel. Jadi kalau misalnya kalian tahu Marvel itu adalah aku suka banget sih Marvel. Tim DC jangan marah sama aku ya, karena kalau aku pribadi emang aku tim Marvel dan aku merasa superhero-nya keren-keren. Di sini Azarin kolaborasi sama Marvel. Jadi semua serum itu berdasarkan dari superhero dari Marvel. Dia ada 12 serum, dari ada First Local Skincare yang berkolaborasi sama Marvel. Azarin keren. Di sini aku juga akan ngebahas satu persatu secara detail, terus juga aku juga akan ngebahas cara bandelnya juga, karena mereka tuh ada bantuan lah istilahnya ngebantu kita kalau misalnya bandel kulit kita kering itu pakai apa, kalau kulit kita mau rusak skin barrier pakai apa dan lain sebagainya. Itu mereka ada bandel dan ngebantu banget gitu kan. Dan sebelum aku ngebahas satu persatu serumnya, aku mau secara general dulu bilang kalau ini salah satu serum yang ringan banget yang bisa kalian coba. Semua ini pH-nya seimbang, pH kulit itu 5 sampai 5,5. Ada yang lebih kecil karena dia lebih tinggi acidnya, itu sekitar 4,5 sampai 5 pH-nya, jadi masih aman banget. Terus yang aku suka banget juga, dia itu nggak ada alkohol, nggak ada fragrance, paraben free. Jadi istilahnya kandungannya ini bisa banget dipakai untuk sensitive skin. Udah gitu juga aman banget buat bumil dan busui. Ada beberapa yang emang nggak cocok buat bumil dan busui, nanti bakal aku kasih tahu yang mana aja. Mari kita mulai ke serum yang pertama. Yang pertama adalah Azarin Daily Defender Multivitamin Serum, dan seperti yang kalian lihat ini superhero-nya adalah Iron Man. Mantap, sesuai namanya ya, si Iron Man bener-bener kayak defender gitu ya. Aku suka banget si Iron Man. Dari semua Marvel, salah satu yang aku favorit si Iron Man ini sih. Orangnya maksudnya, si Iron Man ya gitu, tokohnya. Sesuai dengan namanya, ini adalah serum yang multivitamin. Ada beberapa kandungan vitamin yang bagus-bagus banget. Ada vitamin A, B kompleks, dan C juga. Jadi istilahnya untuk menutrisi dan merawat kulit kita. Ini salah satu serum yang aku suka karena ini bener-bener kayak apa ya, multi-purpose serum. Dia hampir bisa dilayerin sama serum-serum yang lain yang aktif-aktif gitu. Dan kandungannya juga ini bener-bener menurut aku ya, kandungannya tuh nggak macam-macam dan menguatkan skin barrier. Itu yang aku rasain banget. Ini tuh juga menenangkan kulitnya juga dapet banget. Dan yang paling aku suka, dia ada kandungan ectoin. Nah ini tuh untuk anti blue light dan pollution. Jadi istilahnya dia itu merawat dan menjaga kulit kita dari semua radikal bebas, polusi, panas dari UV, terus dari kompor, dari blue light, dari matahari, dari lampu, dari kita main gadget dan lain sebagainya. Itu membantu banget menjaga kulit kita. Aku pengen ngasih fakta sedikit ya. Jadi kulit kita itu ketika mendapatkan atau kayak terangsang dari stresor lingkungan, kayak misalnya polusi, matahari, gadget dan lain sebagainya, itu bisa memicu munculnya mediator stres. Nah, mediator stres ini akan ngebuat kulit kita tuh inflamasi, atau yang kita sering denger tuh kayak breakout, kayak kemerahan, kayak tiba-tiba kulitnya kusam, kayak tiba-tiba banyak berjerawat dan lain sebagainya. Itu tuh bisa jadi kalau misalnya kalian merasa kayak gitu tuh, jangan langsung marahin atau jangan langsung nyalahin skincare-nya, tapi kalian coba lihat dulu deh kayak, oh ternyata sehari ini aku terkena stresor lingkungan nih. Nah, ini salah satu yang karena si ectoin ini tuh salah satu ngejaga kulit kita dari pengaruh si stresor lingkungan tersebut kayak gitu. Dan dia juga ada antioksidan yang tinggi dari resveratrol. Ini tuh salah satu yang ada di kulit anggur wine. Dia tuh tinggi banget antioksidannya, jadi istilahnya untuk membuat kulit kita tetap ternutrisi, terhidrasi, dan jauh dari segala radikal bebas tuh salah satunya si resveratrol tadi. Terus dia juga ada menenangkan kulitnya pakai allantoin. Bagus, allantoin bagus. Oke, ini aku kasih tahu teksturnya dulu ya. Ini kurang lebih semua teksturnya tuh mirip dan hampir sama banget, cair. Itu nilai plus banget buat aku pribadi ya, karena aku emang secara suka pakai serum, tapi aku nggak mau serum itu yang terlalu kental banget, karena kalau misalnya terlalu kental aku jadi susah untuk ngelayerin. Nah ini tuh dia ringan, jadi kalau kalian mau ngelayerin 2-3 layer serum sekalipun, dia masih ringan di wajah. Nih contohnya, tuh cair tuh, dia running kan. Dan karena dia running dan dia cair, dia jadi mudah atau kayak gampang banget nyerap di kulit.
Suruh. Dan ini bisa dipakai dari mulai 13 tahun. Hampir semua serumnya Azarin itu, karena menurut aku juga kandungannya nggak neko-neko, terus juga dia ringan, itu bisa dipakai dari remaja, dari 13 tahun. Ada beberapa yang dipakai sekitar dari umur 20, ntar aku bakal jelasin lagi. Cuman aku suka banget dia karena itu kandungannya nggak macam-macam, nggak neko-neko, jadi menurut aku dia juga bisa buat sensitive skin, buat bumil busui, ini aman banget. I love, ini salah satu favorit aku nih. Terus selanjutnya ada Azarin Brightening Sea Glow Serum, dan tokohnya adalah yang pakai palu apa? Thor, betul sekali. Seperti namanya dan warnanya yang oranye ini, dia kandungannya adalah vitamin C yang gunanya untuk brightening effect. Ya, of course, tadi juga ada tulisan ya, brightening sea glow serum. Gimana sih, Bi? Gitu. Dan gak cuma mencerahkan kulit juga, tapi juga bisa memudarkan bekas-bekas jerawat. Jadi kalau kalian tahu bekas jerawat kan ada PIH dan PIE. Jadi kalau PIH itu adalah post inflammatory hyperpigmentation. Jadi dia tuh biasanya bentuknya atau kayak warnanya tuh lebih kecoklatan gitu. Sama satu lagi itu adalah si erythema, kalau nggak salah, iya benar, erythema. Dia tuh yang biasanya bekas jerawatnya itu yang warna merah. Nah kalau warna merah itu biasanya lebih karena pembuluh darah yang emang melebar gitu loh. Nah yang ini bisa untuk memudarkan keduanya. Tapi yang aku suka juga dari dia tuh kandungan vitamin C-nya bukan yang vitamin C yang poten dan kayak terlalu keras buat kulit, tapi dia itu ada namanya sodium ascorbyl phosphate. Maaf ya aku sambil ngeliat kan takut salah. Yang lebih stabil dibanding vitamin C yang biasa. Dan dia itu kandungan si vitamin C itu 3%, cukup pas, nggak terlalu tinggi sih menurut aku. Jadi kalau buat kalian yang baru mau coba pakai vitamin C, ini masih aman banget menurut aku. Ditambah dia ada antioksidannya juga dari ferulic acid. Dia juga ada tirostatnya untuk mengurangi hiperpigmentasi. Terus dia ada tranexamic acid yang bagus banget buat kulit, menenangkan kulit dan menutrisi kulit. Jadi istilahnya meskipun dia ada vitamin C yang cukup harsh, tapi dia pertama dia lebih stabil vitamin C-nya, dia juga ada kandungan yang untuk menenangkan kulitnya juga. Dia bisa dipakai pagi maupun malam hari. Aku sih ngerekomendasiin kalau kalian mau pakai vitamin C tuh pagi hari, karena kenapa? Vitamin C itu kan dia antioksidan itu tinggi ya. Istilahnya antioksidan itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita pakai pagi tuh bagus banget gitu. Tapi jangan lupa kalau misalnya pagi pakai apa? Pakai sunscreen. Betul, pintar anak bunda. Ini juga menurut aku masih bisa banget dipakai all skin type, dan bumil busui juga ini masih aman banget. Selanjutnya ada Azarin Niacinamide 5% plus Moisture Sappy White Serum. Dan seperti kalian lihat, ini siapa? Captain Marvel. Betul nih, wah ini woman power banget nih, mantap. Ini buat kalian yang kulitnya kusam, banyak dark spot, pengen apa ya, menguatkan skin barrier gitu, kalian bisa banget coba si Niacinamide ini. Dia lumayan gede sih, 5%. Meskipun ada lagi sih yang lebih banyak, ada 10% dan 15%. Menurut aku Azarin pas banget, dia tuh ngasihnya 5% karena masih bisa banget levelnya tuh buat pemula banget gitu loh. Dan kenapa aku bisa bilang ini bagus banget juga buat kalian yang baru pemula pengen coba pakai niacinamide? Karena pertama, nggak semua orang cocok pakai niacinamide. Banyak yang malah nggak cocok dan makin beruntusan setelah pakai niacinamide. Nah ini insya Allah aku bisa bilang kalau ini lebih aman karena dia itu kandungannya nano encapsulated niacinamide. Jadi seperti namanya, dia bentuknya lebih kecil-kecil dan dia juga encapsulated. Jadi dia tuh rilisnya atau kayak penyerapan ke dalam kulit itu perlahan. Jadi untuk mengurangi iritasi kepada kulit, terutama buat kalian yang baru-baru banget nyoba pakai skincare. Seperti yang kalian tahu, niacinamide bagus banget buat menguatkan skin barrier, melembabkan kulit, ngurangin sibuk, memudarkan bekas jerawat gitu kan. Dan dia ada kandungan Sappy White. Nah si Sappy White ini untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit. Jadi istilahnya, jadi bagus banget gak sih? Istilahnya ini bener-bener kayak untuk menguatkan skin barrier, tapi juga mencerahkan kulitnya juga, tapi nguatin gitu loh. Mantap deh, ini aku suka juga. Dan di sini dia ada fermented honey. Jadi ada madu yang difermentasi, yang ternyata itu bisa untuk mengeksfoliasi secara ringan dan antibakterial. Emang kalau honey, madu tuh aku tahu dia bagus banget untuk antibakterial. Makanya kalau misalnya jerawatan atau misalnya mau nguatin skin barrier atau kayak lagi ngerasa kusam dan atau apa yang namanya banyak inflamasi, honey itu salah satu buat ngembalikin lagi kulit kita. Ini bagus nih. Again, ini bisa dipakai pagi maupun malam, bisa di layerin juga, cuman harus hati-hati ya. Pokoknya kalau misalnya produk-produk ini dan produk-produk lainnya ya, kalian jangan marah-marah kalau misalnya kalian mencampur-campurkan terus ternyata kalian nggak cocok. Kalian bener-bener harus nyoba dulu dan ngecek dulu kandungannya seperti apa, apakah yang satu ini dengan satu yang ini tuh cocok, nggak ada apa ya, harsh gitu, nggak ada benturan dari satu ingredient dengan ingredient yang lain. Nah berarti itu aman. Kalau ini insya Allah sih niacinamide so far paling bagus. Aku tuh cocok banget kalau niacinamide tuh dipakai sama retinol malam hari. Cinta banget. Atau dia dipakai pagi hari juga, dia ringan dan enak banget. Selanjutnya adalah Azarin Acne Spot Serum. Dan seperti yang kalian lihat tokohnya Hulk. Lucu banget ya, ijo-ijo ini.
Dia salah satu menurut aku serum yang unik, bukan unik sih sebenarnya. Ini serum yang cair, tapi dia itu bisa lebih fokus untuk di jerawat kalian. Jadi kalau kalian mau pakai ini tuh, menurut aku ya pribadi jangan atau nggak usah lah dipakai di seluruh wajah, tapi ditotolin aja di tempat-tempat yang kalian berjerawat aja. Dia ada fast caring dual action technology, jadi istilahnya cepet banget untuk mengeringkan jerawat kalian. Dan yang aku suka juga karena dia teksturnya ringan dan bening, kalau kalian pakai tuh nggak kelihatan. Bahkan kalau misalnya dia udah kering, kalian pakai moisturizer dan kalian mau pakai di atas kayak makeup tuh dia nggak ada bekas. Tahu nggak sih kadang-kadang tuh suka karena kering jadi ngejiplak dan patchy gitu. Ini dia aman banget menurut aku. Kandungan utamanya dia ada succinic acid, ada 2%. Jadi dia itu kurang lebih mirip-mirip kayak salicylic acid, tapi dia lebih aman. Makanya kenapa dia bilang bisa banget dipakai buat bumil dan busui. Menarik banget ya, karena jarang istilahnya acne spot serum atau serum buat berjerawat, tapi yang aman buat bumil dan busui. Pakai succinic acid guys. Melawan bakteri penyebab jerawat, mengurangi produksi sebum. Terus dia juga ada cinnamon barknya juga, jadi minyak kayu manis. Ini aku jujur baru tahu sih, dan itu katanya untuk mengontrol sebum juga dan memberikan efek matte kulitnya. Jadi ini lebih, sebenarnya dia all skin type bisa, tapi menurut aku dia lebih bisa banget dipakai juga buat kulit yang berminyak gitu, untuk ngurangin sebum tadi aku bilang. Ada green tea-nya juga gitu kan. Nah ini pH-nya salah satu, enggak satu-satunya malah, pH-nya yang paling rendah yaitu 4,5 sampai 5, karena mungkin ada acidnya itu untuk ngeringin si jerawat dan ngontrol sebum. Terus juga ini masih menurut aku sensitive skin friendly dan bumil busui friendly gitu. Selanjutnya adalah Azarin Pore Tightening and Oil Control Moist Serum. Ini tokohnya siapa ya? Oh, aku tahu ini. Ya, almarhum ya, Say. Ini adalah Wakanda Forever. Betul. Ini adalah Black Panther. Aduh, aku jujur belum nonton tuh yang terbaru, jadi malah ngomongin film. Ini adalah Insta Matte Balancing Treatment Sebumless and Diminished Pores. Jadi seperti namanya, buat kalian yang mungkin merasa ya pori-porinya cukup besar atau kayak kulitnya tuh berminyak gitu, atau kalian juga ngerasa kulit kalian itu apa ya, nggak balance gitu lah istilahnya, kadang-kadang suka breakout tapi kadang-kadang aman-aman, jadi kayak nggak seimbang gitu skin apa ya, mikrobiom kalian di kulit. Ini bisa banget kalian pakai. Tapi again aku mau kasih tau aja, kalau tampilan pori-pori itu bisa terminimalisir terlihatnya, bukan berarti pori-porinya itu bisa bener-bener kecil gitu, ngerti kan maksudnya? Jadi tersamarkan. Kalau kalian mau bener-bener bersih dan hilang, itu kayak vampir jadinya, nggak gitu. Tapi konsepnya ini adalah untuk mengurangi produksi sebumnya, jadi istilahnya tampilan pori-porinya itu menjadi lebih kecil. Nah kayak gitu. Dia ada kandungannya, ada yang paten namanya Pore Away, jadi istilahnya untuk menyamarkan pori-pori yang tadi aku bilang. Terus juga ada Oil City, ini juga paten juga untuk mengurangi sebum atau minyak atau tampilan kilang, apa kayak kilau di wajah gitu. Ada Centella asiaticanya juga untuk menenangkan kulit, dan dia ada Canadian Willow Herb yang bagus juga untuk menenangkan kulit, antibakteri, merawat kulit berjerawat. Mantap ini. Selanjutnya ada yang juara banget buat nguatin skin barrier, yaitu Azarin Calming Skin Pair Serum. Dan tokohnya adalah yang bintang, dia punya shield bintang ya, Captain America. Anda benar sekali. Ini asli buat kalian yang kulitnya nggak stabil, kayak sering banget ngerasa gampang berjerawat atau kayak gampang kusam, gampang breakout, gampang kemerahan. Ini bisa banget dicoba karena sesuai namanya, dia calming, jadi menenangkan kulit banget, mengurangi iritasi, kemerahan dan yang tadi aku bilang, tapi juga melembabkan kulitnya ada banget juga. Dan yang aku suka ya, ini aku sambil baca ya, dia tuh kandungannya again gak macam-macam. Dia ada kandungan trio probiotics. Jadi dia ada lactobacillus, lactococcus dan bifida, intinya untuk memperbaiki skin barrier kita yang rusak, menjaga keseimbangan bioma di kulit, dan menenangkan kulit iritasi atau kemerahan. Terus juga ada Northern Truffle untuk mencerahkan dan menenangkan kulit juga. Ada Royal Jelly yang tadi aku bilang juga untuk antibakterial, ada untuk meregenerasi kulit juga. Sama dia juga ada kandungan cucumber untuk menenangkan kulit. Jadi istilahnya bener-bener ini semua kandungan-kandungannya itu nggak neko-neko, udah untuk menenangkan kulit. Dah intinya kayak gitu. Selanjutnya ini ada, ini kayaknya udah botol ke nggak tahu deh, kelima kayaknya yang aku punya, dan ini selalu aku rekomendasiin buat kalian, yaitu dari Azarin Hydra Max Water Bank Serum, dan dia adalah Spider-Man. Aku mau cerita sedikit boleh nggak sih? Jadi waktu itu aku sempat dapat kerjaan di Bali. Waktu itu ngedandanin orang-orang atau kayak jurnalis yang mau mewawancarai Tom Holland.
Dia Tom Holland Spider-Man. Iya, betul. Jadi di sana tuh ada Tom Holland, terus ada siapa lagi ya, aku lupa. Pokoknya ada pemainnya MIB juga tuh, main in Black dan lain sebagainya, tapi yang aku cinta kali dedeknya Tom Holland. Aku bener-bener bisa ngelihat dia langsung, bener-bener jaraknya cuma kayak mungkin segini doang dia lewat gitu. Terus aku sama temen aku Caca, Clara kayak, "Hai Tom," gitu. Dia nengok, terus kita kayak starstruck. Ya kayak gitulah, itu intermezzo sedikit. Salah satu serum yang aku suka banget, ini dari semuanya menurut aku ini yang paling versatile, yang paling bisa banget dilayerin sama active ingredients apapun. Karena seperti namanya Hydra Max untuk memberikan hidrasi secara maksimal kepada kulit. Karena kenapa? Dia tuh ada kandungan quadruple hyaluronic acid 5%, lumayan banget. Karena dia ada kandungan 4 tipe atau 4 ukuran dari hyaluronic acid yang bisa melembabkan gak cuma dari lapisan luar tapi sampai ke dalam kulit. Terus juga ada ceramide juga untuk menenangkan kulitnya dan menguatkan skin barrier juga. Terus dia ada panthenol, again untuk melembabkan dan untuk soothing juga ya, untuk skin healing. Sama ada crystal ice plant. Ini aku nggak tahu tapi dia untuk menutrisi kulit dan bagus banget untuk antioksidan. Again, semua kandungannya untuk melembabkan, menguatkan skin barrier, dan teksturnya ringan, bisa dilayerin sama semua serum, jadi kayak top one serum of Azarin, mantap. Selanjutnya ini ada salah satu peeling serum, yaitu ada Azarin AHA BHA PHA Peeling Serum. Dan ini siapa? Oh, ini adalah Ant-Man. Aku juga suka dia tuh. Oke, jadi dia itu peeling serumnya ada kandungan AHA BHA PHA-nya dan dia itu lumayan ya, si AHA-nya itu 7%, tapi dia ada kandungan AHA-nya tuh ada glikolik, mandelic sama lactic. Itu bagus banget untuk chemical exfoliator. Terus dia ada BHA juga, salicylic acid sebanyak 2%. Itu bagus banget, itu untuk menyerap atau mengangkat produksi sebum atau mengurangi produksi sebum, mengatasi tekstur kulit, komedo, minyak dan jerawat gitu kan. Terus dia juga ada PHA-nya juga dari lactobionic acid 1%. Itu juga chemical exfoliator tapi yang lebih gentle, yang bisa mengeksfoliasi sel kulit mati. Nah yang terakhir dia itu ada kandungan pepaya, bener-bener pepaya. Menurut aku dia berarti enzim, lebih ke exfoliator secara enzim ya yang diambil, 1%. Dia untuk mencerahkan dan memudarkan noda hitam. Jadi again tadi kandungannya itu memang untuk mengeksfoliasi kulit gitu sih. Kalau misalnya kalian pakai kayak AHA BHA PHA ini dipakainya malam hari ya. Terus jangan lupa kalau misalnya habis kayak gini udah dibersihin, kalian pakai skincare yang untuk menghidrasi kulit banget please ya. Terus besoknya juga jangan lupa pakai sunscreen. Sebenarnya aku kalau ngomong pakai sunscreen tuh aku nggak cuma mau bilang setiap abis pakai retinol atau misalnya setiap abis pakai AHA BHA besoknya pakai sunscreen, nggak, setiap hari pakai sunscreen. Oke? Menurut aku kita ngelakuin eksfoliasi kulit itu penting banget karena kalau misalnya kita pakai skincare setiap hari itu tuh kan sebenarnya pada dasarnya kulit kita itu ada regenerasi kulit secara alami. Cuman semakin usia kita semakin bertambah, eksfoliasi kulit kita itu juga semakin melambat. Apalagi bayangin kalau kita tuh pakai skincare, pakai makeup, jadi kan lumayan numpuk tuh di dalam wajah kita. Kalau misalnya regenerasi kulitnya juga makin berkurang, itu juga sebutannya? Regenerasi kulit kita juga makin lama kan jadinya. Dengan kita pakai produk-produk yang untuk mengeksfoliasi atau untuk mengangkat sel kulit mati, itu paling nggak membantu mempercepat proses regenerasi kulitnya dan menaikkan kulit barunya tuh lebih cepat. Jadi makanya kenapa kalian kalau misalnya pakai exfoliating serum itu cepet banget kalian kebesokannya tuh jadi lebih cerah, lebih kayak nggak kusem lagi gara-gara dibantu sama si exfoliator kayak gitu. Oh ya, again kalau misalnya kalian mau pakai AHA BHA PHA peeling serum, apalagi kalau misalnya yang kandungan cukup tinggi active ingredients-nya, sebisa mungkin jangan di layer dengan sesuatu yang berbentrokan kayak misalnya retinol atau misalnya vitamin C kalau nggak salah ya. Jadi atau kalau misalnya pun kalian tetap mau pakai, kalian bisa pakai AHA BHA selang-seling gitu malam hari ini misalnya AHA BHA besok baru retinol gitu masih nggak apa-apa. Atau kalau misalnya kalian mau pakai campur sama niacinamide ya misalnya niacinamide-nya pagi atau vitamin C-nya pagi, malamnya baru pakai AHA BHA kayak gitu sih. Lebih mendingan kalian mencoba pelan-pelan dan mulai mengenal kulit kalian gitu loh daripada kalian keikutan sama yang happening apa, yang viral apa, terus kalian nggak tahu sebenarnya yang kalian butuhin di kulit itu apa kayak gitu. Makanya kenapa aku sampai bikin banyak banget kepean gini karena semoga kalian tuh memahami satu persatu dari serumnya Azarin gitu loh. Oke, selanjutnya nih ada Azarin Radiant Luminous Serum. Ini salah satu woman superhero juga, yaitu adalah Black Widow. Aku baru tahu jujur dia logonya kayak gini.
Nah ini berarti aku kurang Marvel banget nih, karena aku belum nonton Black Widow jujur. Oke, seperti namanya Radiant Luminous Serum, dia untuk mencerahkan kulit ya. Dan dia ada botanical infusion, jadi dia itu katanya bisa menutrisi kulit sehingga kulit tampak lebih cerah dan sehat. Dia kandungannya ada arbutin 2%, again untuk mencerahkan kulit juga. Terus ada Chroma Bright, itu dia paten ya, itu untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit. Ada sakuranya juga, pantasnya dia warna pink, untuk mencerahkan dan memperlambat penuaan dini. Dan dia ada fermented honey-nya lagi yang tadi aku bilang, untuk mengeksfoliasi dan untuk antibakterial juga. Mungkin kalau dari kalian yang nanya, ini kan sama-sama brightening serum ya, kayak si brightening si glow serum ya, dua ini. Apa sih bedanya gitu? Kalau menurut aku pribadi, dua-duanya sama-sama untuk brightening serum. Tergantung kalian tuh lebih aman atau lebih nyaman menggunakan active ingredients yang mana. Ada kayak aku pribadi, sebenarnya aku kalau misalnya pakai vitamin C itu agak tricky banget. Kadang-kadang aku tuh nggak cocok sama vitamin C. Jadi mungkin aku akan ke si Radiant Luminous Serumnya. Tapi kalau misalnya kalian nyaman-nyaman aja pakai vitamin C, atau kalian mau nyoba dulu juga, kalian bisa banget pakai si vitamin C kayak gitu. Jadi menurut aku dua-duanya sama-sama untuk mencerahkan, tinggal tergantung preferensi kalian aja. Selanjutnya, nah ini juga aku suka nih, Azarin Retinol Smooth Glowing Serum. Again, ini salah satu woman superhero juga. Siapa hayo? Ini kalian kalau ini kelihatan banget sih tuh. Wah, nggak kelihatan dari situ ya. Ini adalah, betul, Scarlet Witch. Aku suka banget sama si retinol serum ini karena pertama dia teksturnya ringan banget, parah. Terus yang kedua dia kandungannya si encapsulated gentle retinol. Sebenarnya retinol itu kan bagus banget emang untuk anti aging, tapi again seperti yang tadi aku bilang, nggak semua orang itu cocok dengan retinolnya langsung gitu kan. Dia makanya membuat encapsulated gentle retinol. Udah encapsulated, gentle lagi kan. Jadi istilahnya dia itu dikapsulin, istilahnya untuk penyerapannya itu secara perlahan untuk mengurangi iritasi kepada wajah kita. Asli ini tuh teksturnya ringan banget tuh. Ya udah kayak cair nih, semuanya tuh kayak emang serum-serum cair gitu loh. Dan kalau misalnya kalian mau pakai retinol ini, kan emang harus ketika kulit udah kering ya, sebelum kalian pakai retinol serum tuh kalian udah nunggu dulu kulitnya kering. Nah karena dia teksturnya ringan, yang lain-lainnya ringan nih, serum-serum yang lain, kalau kalian mau ngelayerin, misalnya contoh, kalian pakai Hydra Max dulu tuh, itu nggak perlu nunggu terlalu lama sebelum kalian pakai si retinol ini, karena cepet banget nyerapnya. I love gitu kan. Dia ada retinol, tadi aku bilang 1% yang encapsulated gentle retinol, dia ada resveratrol juga yang tadi aku bilang di awal, antioksidan tinggi banget untuk mencegah penuaan dini. Terus ada ceramide-nya juga. Jadi bayangkan dia untuk anti aging tapi untuk menguatkan kulit juga, menguatkan skin barrier juga. Sama yang terakhir dia ada hyaluronic acid. Meskipun demikian, aku sih tetap ngerekomendasiin kalian untuk ngelakuin sandwich, bukan sandwich generation, bukan sandwich layer gitu ya. Jadi kalian pakai Hydra Max dulu, terus pakai retinol, terus kalian layerin lagi pakai Hydra Max, atau kalian mau pakai moisturizer yang melembabkan banget kayak gitu untuk semakin mengurangi iritasi di kulit. Retinol dipakainya malam hari, jangan lupa ya. Pokoknya kalau retinol inget malam hari, AHA/BHA juga inget malam hari, tapi jangan digabung AHA/BHA sama retinol, diselang-seling boleh. Terus juga kalau kalian mau pakai ini, besokannya jangan lupa pakai sunscreen please banget. Dan menurut aku pribadi sih sebenarnya retinol kurang direkomendasiin sih buat bumil dan busui ya. Jadi kalau kalian yang bumil busui pengen pakai untuk anti aging, kalian bisa pakai produk selanjutnya yang akan aku bahas ini, yaitu adalah Azarin Revitalizing Anti-Aging Serum. Yes, betul. Siapa dia? Ini, ayo coba kalian lihat. Ini identik banget, khas banget nih logo ini. Bentuknya adalah logo yang ada di bangunan. Begini, shing, shing, shing. Yang nah, apa tuh? Betul, Doctor Strange. Aku juga suka dia sih. Hah, semuanya gue suka ya. Jadi ini adalah serum anti-aging sebagai pengganti alternatif dari retinol yang tadi aku bilang. Istilahnya kalau buat kalian bumil dan busui, atau kalian yang kulitnya sensitif banget gitu ya, kayak takut banget mencoba retinol, kalian bisa menggunakan dia. Karena dia kandungannya adalah, kalau kalian ingat-ingat, ayo coba ingat-ingat, pengganti atau alternatif dari retinol apa? Bakuchiol. Anda betul sekali. Jadi bakuchiolnya ada 1%. Jadi ini adalah ekstrak alami yang bekerja itu mirip sama retinol untuk anti aging, tapi less irritant banget, lebih stabil. Jadi untuk kulit sensitif, bumil, busi, aman banget. Dia ada peptide juga untuk mengencangkan, melembabkan kulit. Ada apple stem cell untuk meregenerasi kolagen, dan ada algenya juga untuk melembabkan dan mengurangi tampilan kerutan pada wajah. Mantap kan? Nah kalau ini dia sih sebenarnya disarankan buat kalian umur
umur 20 tahun ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi, karena dia kandungannya cukup aman ya. Jadi kalau misalnya kalian sebelum umur 20 tapi misalnya 16 lah ya, 16 ke atas gitu, ada tanda-tanda penuaan dini. Contoh misalnya kalian kan berekspresi tuh ya dan lain sebagainya, terus ternyata ada garis-garis di sini atau misalnya garis-garis di sini atau kayak banyak udah mulai timbul penuaan kayak kusem atau apa, ini bisa banget dicoba gitu. Itu sih menurut aku ya. Sama kita yang terakhir, alhamdulillah ini 2 jam ya belajar bersama Bia ya. Ini adalah Azarin Miracle Oil Serum. Menarik nggak? Jadi kalau misalnya kalian ngebayangin face oil itu adalah oil, minyak yang kental, no, this is face oil serum. Jadi dia meskipun kandungannya itu minyak essential oil gitu ya, tapi dia teksturnya tuh ringan banget. Jadi dia tuh gampang banget meresap dan gak kayak, dan tidak komedogenik. Jadi ini bener-bener salah satu produk si Miracle Oil Serum ini adalah non komedogenik. Jadi dia tuh aman buat kalian yang acne prone skin sekalipun. Ini menurut aku, thank you banget. Karena aku tuh salah satu yang gampang banget beruntusan atau kayak clog pores banget kalau pakai face oil yang terlalu kental. Ini dia enggak. Alhamdulillah, terima kasih ya Azarin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang seperti kita. Buat kalian yang kulitnya kering atau kayak bersisik atau kayak banyak fine lines atau wrinkles atau kayak pengen lebih ngeboost hidrasi atau kayak kurang kenyal gitu ya, kekencangannya tuh agak berkurang, kalian bisa banget coba si Miracle Oil Serum ini. Nih aku kasih lihat ya, teksturnya tuh ringan beneran, udah kayak air aja gitu loh. Tuh. Tapi emang pas kalian pakai ini tuh dari semuanya yang ada kerasa ada oilnya, tapi ringan banget gitu, kebayang gak sih? Tuh. Dan wanginya enak banget karena dia bener-bener dari essential oils. Ini aku bacain ya, dia ada squalane kalau Audrey ngomong gitu. Squalane dari olive, dari biji zaitun. Itu dia untuk melembabkan, melindungi, merawat skin barrier. Terus ada rose hip oil, ini bagus banget nih buat regenerasi kulit dan merawat kulit yang berminyak dan berjerawat. Bakuchiol again yang tadi buat anti aging, sama ada bisabolol untuk menenangkan dan mencerahkan kulit. Ini mantap banget sih. Dari semuanya memang dia yang paling beda teksturnya, meskipun dia cair tapi dia oil gitu. Tapi dia ringan, tapi mantap. Nah itu deh pokoknya, dan wanginya enak banget. Oke, itu dia tadi adalah penjelasan satu persatu dari serumnya Azarin X Marvel. Sekarang aku akan mencoba menjelaskan secara singkat. Mereka tuh kayak membuat bundle. Jadi biar kalian gak bingung ketika mau menggunakan serum yang banyak banget ini. Karena aku tahu banget serum 12 itu gak mudah untuk dipelajari. I know, karena saya pun juga mempelajari juga satu persatu agak siwer. Tapi saya harus melaksanakan yang ini biar aku gak cuma aku yang doang teredukasi, tapi kalian juga gitu kan. Di sini aku akan memberikan atau mengedukasi 8 bundle atau 8 tipe kulit yang kalian bisa pakai untuk dilayerin dengan serum-serumnya Azarin X Marvel ini. Oke? Yang pertama itu adalah untuk anti-aging and firming. Ini buat kalian yang merasa sudah agak kendur, pengen lebih kencang, anti-aging, kencang, just gitu kan. Jadi kalian bisa pakai 3 ini, yaitu adalah Retinol Smooth Glowing Serum. Terus kalian pakai Radiant Luminous Serumnya, sama yang terakhir ada Revitalizing Anti-Aging Serum. Nah ini tuh menurut aku pribadi, kalau kalian mau pakai layer 3-3-nya tuh masih bisa banget, tapi kalian juga lihat dulu ya kandungannya seperti apa. Atau kalian bisa pakai 1 atau 2 dari produk tersebut, lalu kalian campur dengan layer yang lain juga nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi maksud aku jangan juga plek-ketiplek harus ngikutin yang ini juga enggak. Tapi again kayak aku nih misalnya, aku kan sebenarnya kulitnya skin barrier-nya agak lagi rapuh ya. Maksudnya aku ngerasa kulit aku tuh lebih ke dry, lebih ke sensitif juga. Aku juga lagi ngerasa skin barrier aku juga berkurang juga. Di sini ada rekomendasi, tapi akhirnya jatuh-jatuhnya aku mix and match sendiri juga gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Ini adalah acuan ya, bantuan buat kalian. Oke, selanjutnya adalah buat kalian yang kulitnya berminyak atau kayak ngerasa pori-porinya lumayan besar. Kalian bisa pakai bundle atau kayak cocktail 3 ini. Yang pertama ada Niacinamide 5% and Moisture Sappy White. Terus Pore Tightening Serum udah pasti ya untuk mengecilkan tampilan pori-pori. Sama untuk Retinol Smooth Glowing. Ini retinol meskipun dia buat anti-aging, tapi menurut aku kenapa penting banget juga untuk pore and oily skin. Karena dia tuh pada dasarnya juga bisa mengontrol minyak juga untuk mencerahkan kulitnya juga. Dan ketika produksi sebumnya juga berkurang, kan otomatis tampilan pori-porinya juga berkurang atau mengecil. Begitu. Lalu yang selanjutnya, buat kalian yang kulitnya kusam atau kayak dull gitu ya, ngerasa kayak kok kulitnya nggak apa ya, itu tadi nggak enak gitu loh. Kadang-kadang tuh meskipun kalian selalu pakai skincare ngerasa kayak kusam, nah kalian bisa pakai ini nih. Yang pertama, Radiant Luminous Serumnya.
Kedua, Brightening C Glow Serum. Yang tadi aku bilang ya, kan si Radiant Luminous Serum sama Brightening C Glow Serum itu kan sama-sama untuk mencerahkan. Jadi again, tergantung sama kalian tuh lebih cocok sama active ingredients yang mana. Sama yang terakhir, Daily Defender Multivitamin Serum. Nah ini memang aku suka banget. Menurut aku ini salah satu serum yang multi-purpose dan kayak bisa dilayerin sama apapun. So yeah, that's good. Selanjutnya ini adalah ketika kulit kalian seperti aku, sensitif atau kayak kering, dehydrated, terus juga kayak ngerasa skin barrier-nya kurang. Cobain ini karena aku suka banget. Yang pertama adalah Calming Skin Repair Serum. Yang tadi aku bilang kalau kalian benar-benar ngerasa kulitnya lagi dehidrasi, kulitnya lagi merah-merah, inflamasi, tiba-tiba breakout dan lain sebagainya, langkah pertama kalian bisa langsung banget pakai si Calming Serumnya ini. Bener-bener sekali pakai dia tuh langsung tenang. Begitu. Terus yang kedua adalah Daily Defender Multivitamin Serum. Seperti yang tadi aku bilang, dia antioksidannya tinggi, dia bagus banget juga untuk ngejaga kulit kita dari berbagai radikal bebas. Itu mantap deh pokoknya. Sama yang terakhir, bener kan sesuai, Hydra Max Water Bank Serum. Of course, ketika kulit kita lembab, otomatis kulit kita tuh terjaga, terhidrasi, jadi masalah-masalah kulit pun juga berkurang gitu loh. Mantap. Yes, betul. Oke, selanjutnya adalah ini bundle buat kalian yang punya banyak masalah di bekas-bekas jerawat, dark spots gitu ya, ngerasa ada mungkin ada PIE atau PIH gitu kan. Kalian bisa pakai yang pertama. Nah, ini banyak banget nih. Ini paling sering ditanyain, Kak, serum untuk mengurangi bekas jerawat tuh apa sih, Kak? Atau kayak aku harus ngapain ketika kulit aku tuh banyak bekas jerawatnya, Kak? Banyak banget sampai sekarang yang suka nanyain. Jawabanku adalah mengeksfoliasi kulit. Jadi pakai apa? Betul, pinter. AHA, BHA, PHA, peeling serumnya. Itu penting. Tapi dipakainya malam hari, jangan lupa. Terus juga pakai niacinamide 5%, dia untuk menguatkan skin barrier juga, untuk mencerahkan kulitnya juga. Atau kalian bisa pakai Brightening C Glow serumnya. Gitu, mantep ya. Aku tuh ngerasa ini sangat-sangat ngebantu banget, tahu nggak sih? Dengan kita punya kepean atau kayak bantuan acuan ini tuh, jadi kalian tuh nggak ragu gitu loh kalau kalian mau pakai. Selanjutnya adalah untuk kulit yang kering atau dry skin. Aku juga sebenarnya salah satunya, dan betul tuh yang pertama Hydra Max Water Bank Serum. Ya udah pastilah. Orang hyaluronic acidnya juga tinggi banget gitu kan. Terus juga Brightening C Glow Serum juga, karena kan kalau Brightening C, vitamin C itu kan antioksidannya juga tinggi ya, bagus banget juga untuk ngehidrasi kulit atau kayak menjaga kulit juga. Sama yang terakhir adalah Miracle Oil Serum. Nah ini menurut aku emang membantu banget sih si oil ini untuk nge-boost dan kayak nge-lock hidrasi di kulit kalian. Kalian pakai ini malam hari. Kalau aku sih pribadi ya, kalau mau pakai oil-oilan, aku pribadi nyamannya sih malam hari. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian pakainya malam hari. Dan besoknya so kenyal. I love. Selanjutnya nih buat kalian acne prone skin. Jadi kalau acne prone skin itu nggak cuma kulit yang berminyak doang ya, tapi acne prone skin itu adalah kulit yang gampang banget berjerawat. Kayak dikit-dikit gampang berjerawat. Aku pribadi itu udah dry, sensitif, terus juga skin barrier juga agak-agak rapuh. Aku tuh juga kayaknya agak-agak acne prone skin. Gampang banget clog pores, gampang banget berjerawat, kayak misalnya gampang berkomedo gitu. Nah, itu aku. Ini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah niacinamide 5% and Moisture Sappy White Serum. Terus ada Acne Spot Serum, betul. Jadi again kalau misalnya kalian lagi berjerawat, kalian bisa pakai si Acne Spot Serumnya di total di tempat jerawat kalian. Sama ada Calming Skin Repair Serum. Kenapa aku bisa bilang kalau acne prone skin cocok kalau pakai Calming Skin Repair Serum? Karena again ketika kita kulitnya lagi berjerawat atau lagi ngambek tanda kutip ya, lagi nggak apa ya, breakout, salah satu kuncian utama adalah menguatkan skin barrier dulu. Karena pada dasarnya kulit kita itu kan juga ada regenerasi kulit secara alami. Dengan kita ngebantu menggunakan Calming Skin Repair Serum atau produk-produk yang menenangkan, yang menguatkan skin barrier, kulit kita tuh pertahanannya tuh udah kuat jadinya. Jadi istilahnya lama-kelamaan kulit kita tuh meregenerasi secara sendirinya dan kulit kita menjadi lebih baik secara sendirinya juga. Kayak gitu, make sense kan? Iya. Yeah. Sama yang terakhir adalah ketika kalian ngerasa banyak bumps atau banyak geradakan kulitnya gitu ya, ngerasa uneven texture gitu kalau kalian lihat. Misalnya pas pakai makeup, oh duh gue banyak beruntusan ya atau banyak komedo. Ini rekomendasinya adalah again AHA, BHA, PHA peeling serum. Kenapa aku juga ngerekomendasin? Karena ketika kulit kita geradagan itu berarti ada penumpukan sel kulit mati atau kotoran, debu, polusi dan lain sebagainya, dan butuh ada yang dibantu dari luar secara eksfoliasi gitu ya, mengangkat menggunakan si AHA, BHA, PHA peeling serum salah satunya kayak gitu.
Terus ada Calming Skincare Serum, betul untuk menguatkan skin barrier juga, itu ngaruh banget ya. Dan kalau misalnya kita pakai produk yang ada kandungan untuk menguatkan skin barrier, dia lama-kelamaan juga akan mengurangi tekstur di wajah juga kayak gitu. Sama Revitalizing Anti-Aging Serum. Sebenarnya ini sih kalau kalian mau pakai si retinol juga bisa sih. Menurut aku dia bagus juga untuk mengurangi tekstur di wajah. Tapi again kalau kalian bumil busui atau kalian masih remaja atau kalian kulitnya sensitif, kalian bisa banget pakai si Revitalizing Anti-Aging Serum. Wah, mantap. Wow, mantap kali loh Oke, sekarang aku akan memberikan my top 3 dari serumnya Azarin dan Marvel ini. Jujur aku bingung sih karena dari 12 ini aku suka 5 sebenarnya, tapi ini adalah benar-benar top 3-nya banget yang aku pakai berjuta-juta kali. Yang pertama tidak lain tidak bukan yang aku udah ngomongin berjuta-juta kali, itu adalah yang ini, Azarin Hydra Max Water Bank Serum, si Spider-Man. Terus cinta deh, ini aku bener-bener secinta itu. Bahkan aku udah meracuni beberapa temanku, bahkan bukan itu doang, waktu aku ulang tahun, salah satu goodie bag-nya itu adalah si Hydra Max Water Bank Serum ini. Karena ini nilainya menurut aku 9,5 dari 10. Ringannya dapat, melembabkannya dapat, juga kekenyalannya juga pas besoknya juga dapat. Dilayerin sama any kind of serums juga oke banget. Apalagi aku bingung nih. Tuh teksturnya tuh ringan kali. Udahlah, pokoknya ini aku suka. Dan setiap kali aku pakai ini, dia ringan banget tapi tetap kayak ada lembab di kulit gitu. Ya begitulah, I love pokoknya ya. Terus yang kedua yang aku suka juga adalah tidak lain tidak bukan adalah si Scarlet Witch Retinol Smooth Glowing Serum. Ya, betul sekali. Ini kenapa aku cinta banget dan ini aku hampir selalu merekomendasiin buat kalian yang suka nanyain ya, retinol serum tapi yang sangat ringan dan apa ya sebutannya gak cekit-cekit, terus juga aman buat kulit sensitif gitu. Ini karena dia encapsulated gentle retinol gitu. Mantap. Sama satu lagi yang terakhir, hir banget. Itu adalah tidak lain tidak bukan si Azarin Daily Defender Multivitamin Serum, yaitu adalah si Iron Man. Ini menurut aku sangat serum yang versatile, benar-benar bisa banget dipakai pagi, malam, aman banget, sensitive skin, all skin type, bumil busui. Mantep, antioksidannya tinggi, ngejaga dari anti blue light, polusi, UVA, UVB, segala macam radikal bebas. Ini tuh aman banget. Jadi biasanya kalau misalnya aku mau pakai pagi hari pun, ini dia di dua ini tuh aman banget dipakai. Terus kalau misalnya kalau mau malam pun, ya aku biasanya sih ngelayerin dua ini nih. Hydra Max dulu, abis itu pakai retinol, and then pakai moisturizer, and then pakai yang lainnya, abis itu udah kayak gitu. Ya udah sekian segitu aja. Pelajaran belajar bersama Bia episode serum Azarin X Marvel. Semoga kalian terbantu ya dengan lecture atau dengan seminar online aku hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Please kalau kalian ada yang pengen ditanyain, please komen di bawah. Atau kalian bisa langsung DM aku juga di @fatiabia kalau kalian pengen langsung tektokan di situ. Ya, please do. Sampai ketemu di video belajar bersama Bia selanjutnya. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.